Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Izati Sabrina, mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membuka presentasi pada kali ini. Di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang smart economy dan kepercayaan bisnis. Oke, sebelum itu kita perkenalkan anggota dari kelompok 3 dulu ya. Setelah itu kita akan langsung lanjut ke materi. Tonton sampai habis ya. Smart economy dan kepercayaan bisnis. Poin A, kepercayaan dan rekomendasi. Keberhasilan sebuah bisnis terutama di era internet tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh dua hal fundamental, yaitu kepercayaan dan rekomendasi. Membangun kepercayaan, jembatan menuju transaksi sukses. Kepercayaan menjadi jembatan yang menghubungkan bisnis dengan calon pembeli, membuat mereka merasa nyaman dan yakin untuk melakukan transaksi. Kepercayaan ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari beberapa dimensi penting. Yang pertama, ketulusan. Pelanggan harus yakin bahwa bisnis Anda tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi juga peduli pada kepentingan mereka. Kedua, kemampuan. Bisnis harus menunjukkan bahwa mereka kompeten, menyediakan produk berkualitas, memberikan layanan terbaik, dan menjamin keamanan transaksi. Yang ketiga, integritas. Janji adalah utang. Konsumen akan percaya jika Anda selalu menepati janji, baik itu soal kualitas produk, waktu pengiriman, atau kebijakan pengembalian barang. Keempat, kesiapan bergantung, yaitu ketika konsumen percaya, mereka bersedia mengambil resiko untuk mencoba produk Anda, bahkan dengan kemungkinan adanya masalah. Kepercayaan ini membuat mereka merasa aman dan juga didukung. Penguatan kepercayaan di era digital. A. Personalisasi data driven, menggunakan big data dan kecerdasan buatan AI untuk memahami kebutuhan unik pelanggan. B. Kepemimpinan berbasis kejujuran. Pemimpin harus menunjukkan keberanian dan kerentanan dengan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Kepercayaan konsumen juga memiliki jenis-jenisnya sendiri. 1. Kepercayaan kepada atribut produk. Konsumen percaya bahwa Anda memiliki fitur dan spesifikasi yang kita sebutkan. Kedua, kepercayaan manfaat produk. Konsumen yakin bahwa produk Anda benar-benar memberikan solusi dan manfaat yang mereka butuhkan. 3. Kepercayaan manfaat objek. Konsumen percaya bahwa produk kita dengan atribut yang spesifik dan memberikan manfaat yang mereka inginkan. Kekuatan rekomendasi. Bisnis harus menciptakan pengalaman luar biasa sehingga pelanggan mau merekomendasikan produk kepada orang lain. Pelanggan tidak akan merekomendasikan sesuatu jika mereka yakini yang tidak mereka yakini, karena mempertaruhkan kredibilitas mereka di mata teman atau keluarga. Strategi untuk mendorong pelanggan merekomendasikan produk. 1. Layanan pelanggan responsif. Tanggapi masalah pelanggan dengan cepat dan aktif. 2. Surprise dan testimoni. Berikan dan minta pelanggan berbagi testimoni. 3. Sistem yang mudah. Pastikan proses berjalan dengan lancar dan bebas masalah. 4. Edukasi berkelanjutan. Berikan informasi yang berguna sehingga pelanggan merasa wajib membagikannya. Singkatnya, kepercayaan dan rekomendasi adalah dua pilar yang saling mendukung. Kepercayaan yang kuat akan menghasilkan rekomendasi yang mulus, dan rekomendasi yang positif akan memperkuat kepercayaan calon pelanggan. E-commerce atau perdagangan seluler. E-commerce intinya adalah proses jual beli dan transaksi yang dilakukan secara online atau melalui internet. Ini mencakup semua kegiatan mulai dari berbelanja di toko online, perbankan online hingga membeli jasa.
Konsep inti e-commerce. E-commerce mengubah cara berdagang karena ini adalah kegiatan bisnis yang dilakukan sepenuhnya secara elektronik menggunakan internet, menghilangkan batasan geografis dan waktu, sehingga transaksi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, memungkinkan transaksi selesai tanpa perlu bertemu fisik atau tatap muka. Manfaat utama e-commerce. Manfaat bagi penjual. Pasar mendunia, biaya lebih murah, sumber pendapatan baru, dan hubungan pelanggan dan pemasok lebih kuat. Manfaat bagi pembeli. Akses mudah kapan saja atau 24 jam, komunikasi gampang, dan sangat praktis. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian materi. Keamanan transaksi dan tantangan dampak negatif. Yang pertama, keamanan transaksi elektronik dijamin aman berkat kerjasama atas perusahaan kartu kredit Visa dan Mastercard dan perusahaan keamanan internet Verisyn yang membuat standar enkripsi khusus. Yang kedua, dampak negatif risiko utama. Kehilangan finansial langsung terjadi karena kecurangan, penipu menstaffer uang atau mengganti data finansial. Yang ketiga, pencurian informasi rahasia. Yang dimaksud itu adalah gangguan yang menyingkap informasi berharga pada pihak yang berhak. Dan untuk yang keempat, gangguan pelayanan, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan teknis, misalnya listrik padam atau gangguan wifi atau sinyal. Akses oleh pihak. Dan yang kelima adalah akses oleh pihak tidak berhak. Hacker membobol sistem dan memindahkan rekening, ya, contohnya seperti itu. Yang keenam, kehilangan kepercayaan konsumen akibat faktor kesengajaan pihak lain menjatuhkan reputasi. Yang ketujuh, kerugian tak terduga akibat gangguan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis tidak benar atau kesalahan sistem atau dari manusia tersebut, ya. Selain risiko keamanan e-commerce juga menghadapi tantangan operasional seperti ada 3, ya. Yang pertama itu ada intangibility, ketiadaan sentuhan langsung. Yang kedua, logistik dan pengiriman. Yang ketiga, biaya teknologi. C. Pembayaran elektronik, e-payment, pembayaran seluler, mobile payment. E-payment adalah mekanisme pembayaran non tunai yang dilakukan melalui internet untuk transaksi pembelian barang dan jasa. Dengan menggunakan e-payment, transaksi dapat dilakukan dengan lebih efisien, praktis, dan mengurangi penggunaan uang tunai. E-payment digunakan di berbagai lingkungan digital, seperti belanja online, e-banking, dan learning yang melibatkan koneksi internet. Bank Indonesia juga menjalankan gerakan nasional non tunai (GNTT) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan instrumen non tunai, sehingga diharapkan dapat meminimalkan penggunaan uang tunai dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. Smart economy dan kepercayaan bisnis. Adapun klasifikasi sistem pembayaran payment, diantaranya yang pertama yaitu e-cash atau digital cash. Digital cash ialah sistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi tanpa menggunakan uang fisik dengan mengirimkan nomor digital yang merepresentasikan nilai uang dari satu komputer ke komputer lain secara anonim. Dan yang kedua yaitu e-checks atau cek elektronik yang dikirimkan melalui email untuk melakukan transaksi pembayaran yang berisi informasi yang ditandatangani secara digital dengan kunci rahasia customer dan diverifikasi oleh penjual dari bank menggunakan kunci privat. Dan yang ketiga yaitu e-wallet. E-wallet ialah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna menyimpan informasi kartu kredit secara aman dan mudah. Dan yang keempat, merchant account atau menjalin hubungan dengan bank dengan menggunakan software untuk transaksi serta membeli atau menyewa hardware untuk transaksi. Dan yang kelima yaitu micropayment atau cara transaksi dalam jumlah kecil untuk mengakses grafik, game, dan informasi. Dan yang keenam, phone cash digunakan customer membeli item online dengan mengizinkan nilai pembelian ditransfer dari account ke internet banking system. Dan yang
terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu telepon billing atau sistem transaksi customer membeli barang atau layanan dan jumlah pembayarannya disertakan ke rekening telepon.